Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Guru Dewi Cakradirana selaku guru kimia di kelas 12A. Kami dari kelompok 1 akan melakukan praktikum mengenai larutan koloid. Jadi kita bakal bikin salah satu produk mengenai larutan koloid, yaitu mayones. Langsung aja cekidot. Selamat menyaksikan. Kiki, jelasin dulu. Oh iya, jadi koloid itu adalah campuran heterogen yang terdispersi berukuran 1 sampai 1000 nanometer, sehingga tidak dapat dilihat secara langsung, tapi cukup besar untuk menyaburkan cahaya atau efek tindal. Nah, kali ini kelompok kami membuat mayones yang jenis koloidnya itu adalah emulsi, dan fase terdispersinya itu air minyak zaitun, dan fase pendispersinya air dari putih telur, dan air dari jeruk nipis. Jadi, apa sih tujuan kita membuat mayones? Oh iya. Nah, yang pertama itu membuktikan bahwa mayones merupakan koloid emulsi, yaitu campuran antara minyak dan air yang dibuat agar bisa menyatu. Yang kedua, melihat peran kuning telur sebagai emulgator, yaitu zat stabil yang menjaga minyak dan air agar menyatu. Oke, jadi di sini tuh ada bahan untuk membuat mayones. Yang pertama itu bahan pokoknya ada minyak extra virgin olive oil atau minyak zaitun murni. Lalu ada telur ini masih telur mentah ya, sebanyak 2 butir. Lalu ada gula 2 sendok teh, dan ini garam 2 sendok teh. Lalu opsionalnya kita ada bubuk cabai dan jeruk nipis sebanyak 2 butir. Oke, selanjutnya di sini tuh ada alat-alat. Jadi yang pertama tuh kita ada gelas ukur, lalu ada 1 paket mixer sama tempatnya, dan terakhir itu panci. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses pembuatannya. Langkah pertamanya adalah masukkan air ke dalam panci. Lalu nyalakan kompor. Masukkan 2 butir telur ke dalam panci dan rebus selama 8 menit. Oke, selanjutnya kita akan mengupas telur yang direbus. A few moments later. Oke, selanjutnya kita potong jeruk nipis lalu kita peras. Kecut. Selanjutnya kita masukkan bahan-bahan yang sudah disediakan ke dalam mixer. Mantap, men! Selanjutnya kita mixer. Uh, 2000 years later. Untuk opsional kita tambahkan bubuk cabai untuk penyedap rasa. Oke, karena kurang pedas, kita tambahin saus biar menantang. Jangan stop teman-teman. Terus. Apa? Setelah jadi, lalu kita pindahkan ke dalam mangkok.
Sini. Jadi gini guys. Tunggu. Sini aja jelasinnya. Oke. Iya. Jadi gini guys, mayones yang kelompok kami buat ini adalah salah satu jenis dari larutan koloid, yaitu jenis emulsi. Jadi jenis emulsi ini adalah campuran antara dua cairan yang tidak bisa saling larut, yaitu antara minyak dan air. Dalam praktikum yang kelompok kami lakukan, kami menggunakan minyak zaitun sebagai fase terdispersi dan juga air dari telur serta jeruk nipis sebagai medium pendispersi. Kemudian kuning telur berfungsi sebagai emulgator karena mengandung lecitin yang membantu dalam proses supaya si minyak ini tidak terpisah dari air. Dan emulsi ini adalah salah satu jenis dari 4 jenis larutan koloid selain dari sol, aerosol dan juga buih. Oke teman-teman, jadi di sini hasil dari kita buat mayones bisa dilihat teman-teman. Mari kita coba suapan pertama buat kalian. Enaknya. Oke, saya akan menjelaskan kesimpulan hasil mayones yang telah kita buat. Yang pertama yaitu mayones yang dihasilkan merupakan koloid emulsi, yaitu campuran minyak dalam air. Yang kedua, kuning telur berperan sebagai emulgator yang menstabilkan emulsi agar minyak dan air tidak dapat terpisah. Yang ketiga, proses penambahan minyak secara perlahan terbukti penting untuk membentuk emulsi yang stabil dan menghasilkan tekstur mayones yang halus serta menyatu. Sekian laporan dan pembahasan mengenai pembuatan mayones sebagai contoh koloid emulsi. Ternyata koloid emulsi tidak hanya ditemukan dalam kajian kimia, tetapi juga kita dapat temukan dalam proses pembuatan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan adanya video ini, kami dapat menambah wawasan kalian mengenai jenis, sifat, dan pembentukan koloid sendiri. Terima kasih. End of flashback. Enaknya. Asin banget. Makan. Tapi bisa dimakan beneran? Bisa cepet-cepetan. Aduk sebagai Maling. Bersih, Bu.